Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuhnya, dan ini bisa kita lakukan sebagai teladan untuk menghadapi musuh-musuh kita. Sebagaimana yang dikutip dari kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW karya Kiai Haji Munawwar Khalil, disebutkan suatu ketika serombongan kaum musyrikin Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Hai Muhammad, jika betul-betul engkau pesuruh Tuhan, cobalah engkau meminta kepada Tuhanmu untuk melenyapkan gunung-gunung yang menghimpit kita supaya keadaan kota Mekah menjadi lebih luas. Lalu di dalamnya terdapat mata air yang mengalirkan air ke kanan kiri kota Mekah seperti kota-kota Syam, Irak, Mesir dan lain-lainnya. Hendaklah kamu meminta lagi kepada Tuhanmu untuk menghidupkan kembali orang tua kita dan para leluhur kita yang telah mati, terutama yang mulia Qusay bin Kilab, karena ia adalah orang yang sangat berjasa semasa hidupnya dan dipercaya oleh bangsa kita seluruhnya. Jika engkau dapat memenuhi permintaan kami saat ini juga, kami akan percaya sepenuhnya bahwa engkau sungguh-sungguh pesuruh Tuhan kepada kami sekalian." Mendengar permintaan orang-orang itu, Rasulullah SAW menjawab, "Bukan untuk itu aku diutus kepadamu semua. Aku diutus dengan apa yang telah aku datangkan kepadamu dari hadirat Allah, dan aku menyampaikan apa-apa yang aku bawa kepadamu semua. Jika kamu menerimanya, itulah bagianmu di dunia dan akhirat. Jika kamu menolaknya, aku akan bersabar menyerahkan hal ini kepada keputusan Allah, sehingga Allah memberi keputusan di antara aku dan kamu." Menurut riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu menjawab permintaan kaum Quraisy kepada beliau, yakni pada surat Ar-Ra'd ayat 31 sampai 32, yang artinya, "Dan sekiranya ada satu bacaan kitab suci yang dengan kitab itu gunung-gunung dapat diguncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang telah mati dapat berbicara, tentu Al-Quran itulah dia. Sesungguhnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir itu senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janji, dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa utusan Allah sebelum engkau Muhammad. Maka aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka itu. Alangkah hebatnya siksaku itu." Surat Ar-Ra'd ayat 31 sampai 32. Jika Rasulullah SAW membawa Al-Quran dapat mendatangkan atau menjadikan apa-apa yang mereka minta, seperti menggeser atau memusnahkan gunung-gunung dan tempatnya, membelah bumi supaya memancarkan air dari dalamnya, menghidupkan orang-orang yang telah mati supaya mereka dapat berbicara, maka mereka bisa jadi menuhankan Nabi Muhammad SAW, bukan menuhankan Allah. Maka dari itu, para wali Allah yang punya karomah diwajibkan untuk menyimpannya, diwajibkan untuk menyembunyikannya, karena ditakutkan orang-orang yang melihat terhadap karomah para aulia Allah itu menuhankan orang tersebut, dan dia tidak percaya lagi kepada Tuhan atau dia syirik kepada Tuhan. Rasulullah SAW memang tidak diutus oleh Allah untuk memberikan hal-hal yang aneh, tetapi Rasulullah SAW memang diutus untuk menyempurnakan akhlak atau tatanan yang ada yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya yang disalahgunakan, atau akhlak yang belum berlaku oleh Rasulullah SAW disempurnakan. Sebenarnya kaum Quraisy
bukan tidak menyadari akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi karena iblis yang bercokol di hati mereka, nafsu serakah serta angkara murka, juga kedengkian yang memuncak, maka mereka ingin sekali mempermalukan Rasulullah SAW di depan halayak. Apalagi Rasulullah SAW adalah anak muda yang baru saja kemarin sore dipercaya oleh masyarakat Quraisy sebagai Al-Amin. Terutama sekali mereka yang berharta, yang bertahta, yang punya pengaruh yang sangat besar di kalangan kaum Quraisy merasa tersingkirkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikianlah ketika nafsu telah bercokol di hati kita, maka hijab kebenaran akan semakin tebal. Apalagi nafsu itu bersamaan dengan kesombongan. Jangan pernah berharap kebenaran akan membuka hati kita semua. Semoga kisah ini bermanfaat dan semoga bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.